Nah, sekarang kita bicarakan tentang menyiapkan penawaran atau proposal. Jadi kalau Semen sudah terima permintaan penawaran dari pemilik proyek, misalnya PUPR di IKN gitu ya misalnya. Semen sudah terima permintaan penawaran atau undangan tender, itu sampean kan harus menyiapkan penawaran kalau mau ikut tendernya. Nah, di dalam penawaran itu apa saja sih yang harus kita sampaikan? Itu yang kita jawab dengan diskusi kita sekarang. Nah, kita kan sempat menyinggung ini sebelumnya ya tentang gimana sih contoh pengumuman tender. Ini adalah pengumuman tender umum pembangunan Pusat Pelatihan Nasional IKN PSSI ini ya. Jadi bikin pusat pelatihan di IKN. Ini bentuknya tender umum. Jadi kalau tender umum itu bentuknya pengumuman, bukan surat undangan satu-satu, bukan, tapi pengumuman. Ya sama aja prinsipnya. Kalau pengumuman itu kan artinya semua orang boleh ikut yang memenuhi syarat. Ya kalau saya pengen ikut itu saya pelajari dulu pengumuman ini isinya apa saja sih. Nah itu yang kalau kita lihat ya, itu yang pertama adalah pasti tentang informasi proyek. Proyeknya ini sebenarnya proyek opo sih? Bikin tempat pelatihan OPSSI. Nama pekerjaannya pembangunan pusat pelatihan nasional di ibu kota negara itu nama proyek resminya, nama pekerjaannya. Terus pagunya berapa, terus dana dari mana, itu informasi tentang proyek. Dan juga biasanya disatukan dengan instruksi untuk peserta. Maksudnya apa sih yang peserta harus siapkan atau harus lakukan kalau mau ikut. Nah itu nanti dijelaskan juga tentang misalnya kualifikasi peserta yang bisa ikutnya siapa aja. Itu yang harus punya surat izin usaha jasa konstruksi, sertifikat badan usaha, sertifikat ini itu semua disebutin satu-satu gitu ya semuanya. Ya kalau sampean misalnya lihat di bacaan di pengumuman tuh, oh kok perusahaan saya memenuhi semuanya ya, itu berarti sampean ikut, bisa ikut. Tapi kalau misalnya, loh kurang 2 dokumen, ya itu berarti sampean harus mengusahakan dulu gimana dokumen itu bisa sampean dapatkan. Misalnya sertifikat, kurang sertifikat, atau kurang apa, itu yang sampean tutup dulu sehingga nanti bisa ikut tender berikutnya. Nah sekarang intinya sekarang kan kualifikasinya sudah disampaikan. Terus nanti hari tanggal untuk pendaftarannya kapan? Ini Selasa, Kamis, 7 September dan seterusnya lah ya. Jam berapa, syarat pendaftaran apa saja, nanti surat kuasa, bla bla bla. Itu instruksi untuk peserta atau informasi untuk peserta itu sudah disampaikan juga di dalam pengumuman itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu pasti nanti yang diberikan adalah kalau kita mendaftar ikut gitu, itu pasti yang diberikan adalah persyaratan persyaratan teknikal atau kerangka acuan kerja. Namanya bisa macam-macam ya, tapi intinya persyaratannya itu adalah persyaratan produk atau jasa yang akan dibeli. Apa yang harus sampean sampaikan tuh, misalnya motor tuh yo, motor berapa cc jenisnya, oh motor matic atau motor motor manual. Jadi informasi tentang produk atau pekerjaan yang akan sampean berikan kepada pemilik proyek. Itu yang persyaratan teknikal. Nanti ada juga persyaratan komersial ya, terutama harga gitu ya, tapi bukan hanya harga ya. Komersial itu pokoknya ya di luar produk tadi itu apa, misalnya mengantarnya sampai di mana, nanti serah terimanya, oh harus bawa misalnya
dokumennya apa saja yang diserahkan, yang misalnya kan ada BPKB, ada apa gitu ya kalau motor gitu. Jadi itu persyaratan komersial itu tentang uang dan hal-hal di luar produknya. Cara mendelik, cara mengirim atau apa. Jadi jelas ya, perhatian kita adalah di bahwa pengumuman itu nanti kalau ditindaklanjuti, maksudnya kita datang mau mendaftar atau apa itu kita dapatnya itu 3 ini. Nah, kalau kita memang benar-benar sudah memenuhi syarat dan mau ikut, itu apa saja yang perlu kita lakukan untuk membuat penawaran. Penawaran kalau dalam tender itu kan mengikat ya. Semua yang sampean sampaikan di dalam dokumen penawaran itu adalah janji yang harus sampean penuhi, sampean tepati. Umpamanya tadi itu janji sampean tuh ngirimnya motor Matic 125 cc warnanya merah gitu ya. Di penawaran sampean tuh teknikalnya sampean menyampaikannya begitu, maka nanti pada saat sampean menang tender, yang sampean kirimkan tuh harus persis dengan apa yang sampean janjikan dalam penawaran. Nah, itu apa saja yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah persyaratan kualifikasi dan administrasi. Ya, sampean tahu kan, kalau tender itu pasti yang dibicarakan tuh pertama adalah perusahaan sampean ini sebenarnya perusahaan yang benar bisa memberikan produk atau jasa itu enggak sih? Itu pasti yang pertama ditanyakan. Itu ada di kualifikasi ini atau kadang-kadang disebut administrasi. Ini istilah-istilah itu selalu campur-campur ya, tapi intinya ini yang ditanyakan tuh adalah tentang perusahaan sampean. Apakah benar perusahaan sampean itu perusahaan yang sah dan bisa memberikan produk atau jasa yang diminta. Yang kedua itu adalah penawaran teknikal. Jadi kalau tadi itu sudah ada persyaratannya apa saja, sampean harus memberikan penawaran teknikal nanti seperti apa. Terus nanti kita bicara. Tapi ini tentang produknya, tentang produk atau jasa yang akan sampean berikan, yang dibeli. Nah, yang terakhir adalah penawaran komersial atau tentang harga dan hal-hal di luar produk itu, yang misalnya cara mengirimnya atau surat-surat yang misalnya hubungannya dengan masyarakat atau apa gitu ya, itu ya ada nih proyek-proyek yang misalnya kayak IKN itu nanti sampai berhubungan dengan masyarakat yang merasa tergusur dan sebagainya, jangan-jangan ada penawaran tentang itu. Ya, tapi kembali ke sini, yang perlu kita perhatikan dalam membuat penawaran itu adalah bahwa yang ditanyakan itu pertama adalah perusahaan sampean, kedua produk sampean, yang teknikal produk sampean itu nanti seperti apa, yang ketiga adalah harga dan hal-hal lain di luar produk yang tadi. Dengan demikian, yang harus kita lakukan apa saja? Nah, ini sebelum apa yang kita sampaikan di dalam penawaran, zaman mesti tahu dulu penyampaian penawaran di situ itu gimana gitu ya. Prinsipnya itu gimana sih gitu. Kalau ini yang pertama ini kalau misalnya perusahaan apa namanya produk yang diminta itu sederhana lah, beli motor, beli mobil, beli pulpen, pulpen yang banyak banget misalnya, tapi kan barangnya itu sederhana. Nah, kalau sederhana begitu itu yang perusahaan yang ini juga nggak perlu syarat hebat-hebat amat, terus
produknya juga sudah ya produk standar lah, gampang gitu. Yang ketiga, komersialnya ya pasti lebih ya sederhana juga karena barangnya juga sederhana. Beli motor kan ya udah, motornya gimana bayar, no, urusannya sedikit gitu. Nah, kalau yang begitu itu biasanya semua persyaratan tadi udah jadiin satu aja. Kualifikasi perusahaan sampean gimana, kualifikasi produk sampean apa namanya? Oh, spesifikasi produk sampean seperti apa, terus penawaran komersial sampean kayak apa, itu udah jadiin satu aja 3 lembar atau 3 halaman itu jadi satu, masukin jadi satu amplop kayak yang pertama ini. Karena apa? Barangnya sederhana atau produknya itu sederhana. Ya nggak selalu sederhana ya, tapi maksudnya intinya itu gampang ditangani lah. Itu jadi satu aja. Jadi kalau sama nyerahin itu dalam satu amplop itu langsung isinya ketiga yang diminta tadi. Nah, jenis yang kedua kalau menyampaikan penawaran itu biasanya urusan yang harga itu dipisah. Jadi urusan harga ini dipisah dalam amplop sendiri. Nah, yang urusan lain-lain itu jadikan satu amplop yang tadi tentang produk sampean, tentang perusahaan sampean itu jadiin satu amplop. Jadi nanti caranya amplop itu jadiin satu, diserahin jadi satu, tapi dua amplop gitu. Nanti yang dibahas duluan urusan yang bukan harga dulu. Kalau sampean lulus di situ baru amplop sampean yang satunya tadi yang juga sudah sampean ajukan bareng itu baru dibuka gitu. Yang lulus-lulus itu dibuka. Kalau yang nggak lulus ya ngapain juga gitu. Biasanya kalau dibuka pun hanya untuk administrasi aja, untuk nyatat-nyatat aja. Itu jenis yang kedua namanya dua sampul. Nah, kalau yang rumit banget, misalnya nih bikin istana presiden atau istana Garuda gitu. Ya kan gambarin produknya aja rumit banget. Gimana pengerjaannya juga rumit banget. Makanya kalau yang begitu, itu tendernya itu kayak dua kali, dua tahap. Yang pertama itu, tolong sampean produk atau jasa yang sampean berikan. Oh, itu satu tender sendiri. Nanti yang menang siapa misalnya 10 gitu ya. Ini yang 10 ini ditetapkan sebagai produk yang memenuhi syarat gitu. Dari 50 yang masuk yang memenuhi syarat itu yang 10 ini. Nah, yang 10 ini tadi baru setelah diumumkan baru diminta untuk mengirimkan yang harganya. Nah, harga yang itu tadi itu berdasarkan pembicaraan yang sudah panjang tentang produk tadi itu baru harganya bisa dibandingkan gitu ceritanya. Itu jadi kayak dua tahap tender, makanya di sini namanya dua tahap. Tapi ya prinsipnya itu sama saja ya, kembali prinsipnya itu sama saja. Yang dinilai adalah pertama perusahaan sampean bener apa enggak, dua produk atau jasa yang sampean bener apa enggak, yang ketiga komersial dan harga sampean terutama itu murah apa tidak. Jadi nanti caranya kayak apa, bisa macam-macam, bisa wes semaunya yang bikin tender aturannya mau seperti apa, tapi intinya tiga tadi itu harus lolos semua sampean gitu ya. Nah, jadi yang apa yang harus kita sampaikan di dalam tender itu sebenarnya ujungnya nanti adalah syarat-syarat yang di dalam pengumuman, di dalam apa namanya, kerangka acuan kerja atau apa itu nanti diurutkan satu-satu. Satu, syarat untuk administrasinya udah bener apa belum, dicek dulu. Oh, hari ini ngirimnya misalnya dalam satu amplop lulus gitu.
ada penawaran harga, ada lulus yang gini. Itu untuk ngecek awalnya ya secara administrasi, eh, penawaran sampean itu memenuhi syarat apa ndak. Misalnya diminta 2 amplop sampean ngirimnya jadi 1 amplop, wis gagal sampean langsung bubar. Sampean disuruh pulang. Jadi namanya boleh apa saja gitu ya. Tapi syarat-syarat yang ditentukan di dalam pengumuman dan penjelasan tentang proyek itu sampean proyek dan tender itu sampean harus penuhi semua. Bentuknya itu nanti panitianya itu akan ngecek ini memenuhi syarat, ini enggak gitu. Begitu enggak itu biasanya langsung enggak lulus. Kalau salah satu enggak gitu itu biasanya sampean akan didiskualifikasi kalau urusan administrasinya. Ini administrasi yang dimaksud di sini tuh apa ya? Penawaran sampean tuh memenuhi syarat-syarat yang diminta apa enggak sih? Harus ada harganya, harus ada surat penawarannya ada, terus ada waktunya. Jadi secara administrasi lah diceknya itu bukan berdasarkan yang spek-spek yang tadi itu. Nah, kalau administrasi ini sudah sampai oh oke ya itu. Itu nanti akan dibahas persyaratan-persyaratan yang tadi itu yang 3 itu. Yang kualifikasi perusahaan sampean bagaimana? Kayak ini misalnya memiliki surat izin usaha sesuai perundang-undangan. Oh, lulus. Surat izin ini ada, surat izin ini ada, surat izin ini oh nggak ada misalnya gitu, langsung nggak lulus sampean. Ini contoh untuk yang dokumen kualifikasi perusahaan sampean. Jadi kalau yang namanya tender, apalagi tendernya yang dari negara atau dari BUMN gitu, wis jangan coba-coba. Semua persyaratan yang ditulis tuh sampean sebutin satu-satu kayak begini. Sudah belum, sudah belum, sudah belum. Sampean cek satu-satu kalau udah oke semua baru sampean ngirim penawaran. Karena kalau nggak lengkap sampean nanti akan langsung didiskualifikasi. Sampean nggak bisa melanjutkan tender. Ini untuk yang kualifikasi perusahaannya yang memiliki misalnya keterangan wajib pajak, terus memiliki pengalaman ini lulus-lulus gitu ya. Ini syaratnya itu nggak cuma 5, bisa jadi 20, bisa 25 gitu. Dan itu semuanya harus sampean penuhi. Kalau sampean pengen yakin akan lanjut, itu sampean harus penuhi. Ngerti ya? Bisa aja sampean misalnya disyaratkan SIM A gitu ya. SIM A itu kan untuk bisa nyetir mobil kecil gitu ya, mobil sedan atau mobil Avanza gitu. Kan sampean disyaratkan misalnya ada SIM A. Saya nggak karyawan kami nggak punya SIM A tapi punya SIM B misalnya untuk nyetir bis misalnya. Tapi nyetir bis kan bisa juga Pak, untuk nyetir SIM B itu kan bisa juga untuk nyetir Avanza atau sedan tadi gitu. Ya itu boleh-boleh saja, tapi terserah sama panitianya itu masalahnya. Kalau sampean nggak persis seperti yang diminta itu ya deg-degan walaupun kelihatan lebih baik belum tentu diterima. Karena nanti bisa aja kan gini ya misalnya punya disyaratkan SIM A, cuman punya SIM B walaupun bisa dipakai gitu. Tapi biasanya yang SIM B ini gajinya lebih tinggi gitu. Nanti urusan asuransi dan lain-lain akan lebih mahal misalnya gitu ya. Itu nanti ada akibatnya dan panitia boleh saja tidak menerima itu ya boleh-boleh saja. Jadi kalau bisa urusan-urusan begituan ya persis-persis aja gitu ya. Itu untuk kualifikasi. Nanti untuk penawaran teknikal juga begini.
Jadi di apa namanya, persyaratan teknikal itu sampean sampean urutin satu-satu kayak gini, satu 2 3 4 kayak ini juga. Misalnya diminta motornya 100 cc misalnya, 100 cc. Cuman penawaran sampean misalnya ini 100 cc, 100 cc juga. Warna merah gitu. Jadi sampean eh, penawaran sampean itu menjawab setiap permintaan atau setiap eh, persyaratan yang ada di dalam dokumen tender. Jangan dilewatin satu pun. Penjelasan sampean di penawaran itu boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Karena kalau ada dua atau satu persyaratan aja gitu yang sampean nggak jawab, itu peluang sampean untuk tidak lulus tuh besar. Ngono loh ya. Jadi intinya membuat penawaran itu adalah menjawab persyaratan yang diminta. Baik itu persyaratan untuk kualifikasi perusahaan sampean maupun persyaratan untuk produk sampean atau jasa yang sampean sampaikan gitu. Loh, persyaratan jasa itu misalnya apa sih? Misalnya sampean harus punya ahli jembatan misalnya gitu ya, kalau kerja bikin jembatan, sampean harus punya ahli jembatan. Sampean misalnya saya punya namanya Ahmadi, sertifikatnya adalah sertifikat ahli jembatan dari PUPR misalnya. Itu akan lulus misalnya. Tapi kalau misalnya saya punya orang tapi nggak ada sertifikat, orang lulus. Jadi pokoknya yang ditulis di dalam persyaratan itu sampai nyatakan dengan tegas, dengan jelas bahwa itu terpenuhi. Apakah sampean bilang ini kami penuhi sepenuhnya atau yang lebih bagus sih ya misalnya diminta merah, kami akan ini merah juga gitu. Nah ya, itu nanti juga untuk penawaran komersialnya. Misalnya komersialnya itu pengiriman barang sampai ke IKN misalnya gitu. Ya kan bisa aja tuh ngirim barang sampai mana? Sampai Tanjung Priok. Ya boleh. Tapi yang diminta itu sampai IKN. Ya, sampai bisa nggak lulus. Kalau dimintanya misalnya dikirimnya sampai Tanjung Priok aja, dari Tanjung Priok ke IKN yang ngangkut PUPR. Boleh nggak? Boleh juga. Loh sampean misalnya diminta sampai Tanjung Priok malah ngirimnya sampai ke Balikpapan misalnya. Ya bisa aja diterima tapi ada kemungkinan juga untuk ditolak. Ngono lho. Jelas ya? Jadi sekali lagi dokumen penawaran itu adalah menjawab setiap persyaratan yang diminta dalam dokumen tender. Baik itu tentang perusahaan maupun tentang produk dan jasa kita maupun tentang komersialnya, harganya atau pengirimannya atau apa sih. Syarat-syarat itu dijawab satu-satu kayak yang di halaman ini. Apakah jawabannya bentuknya kayak begini? Bebas. Pokoknya ada syarat-syarat itu sampai penawaran sampean menjawab setiap persyaratan itu. Nah ya. Nah sekarang khususnya tentang harga, ya komersial itu kan ujungnya itu harganya, yang diadu itu kan harganya. Kalau misalnya sampean sudah lulus semua tadi itu ya, perusahaan sampean lulus, produk sampean atau jasa sampean lulus, penawaran sampean tadi itu ya, terus cara-cara pengiriman dan sebagainya lulus itu. Nah itu nanti terakhir itu adalah harga sampean. Nah apa yang perlu sampean perhatikan di penyampaian harga ini? Ini yang pertama adalah pastikan semua biaya dan laba yang sampean minta, yang sampean rencanakan itu sudah
sudah tercakup dalam rincian harga. Jangan sampai jangan sampai misalnya gini ya, oh sampean misalnya jualan motor gitu. Ini motor harganya 25 juta gitu. Nah, ternyata yang diminta itu termasuk harga untuk ngurus surat-suratnya, plat nomornya dan sebagainya. Masih perlu 1 juta atau 2 juta lagi. Sampean kan harusnya menyampaikannya itu 27 juta. Nah, kalau sampean itu menyampaikannya 25 juta, ini sampean udah tekor duluan. Minimum itu 27 juta. Itu belum sama laba sampean misalnya gitu ya. Nah, saya juga perlu laba, misalnya tambahin 1 juta lagi misalnya. Jadi 28 juta. Itu sampean harus memastikan itu karena sampean itu kan berbisnis, pengen oh itu lancar bisa memberikan produk yang selesai, yang benar gitu. Selain itu juga sampean itu punya laba untuk melanjutkan bisnis sampean. Itu loh ya. Jadi itu yang pertama, pastikan semua biaya dan laba yang sampean rencanakan itu sudah masuk dalam angka yang saya sampean sampaikan. Misalnya totalnya 38 juta umpamanya, 38 miliar umpamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan harga itu tidak termasuk apa. Itu gede-gede itu terutama pajak. Sampai nek lupa gitu ya, lupa ini tidak termasuk PPN ya, duit sampean langsung hilang 10%. Pokoknya motor sampean harganya 25 juta, itu wis pas-pasan sampean nggak untung gitu ya, itu malah diambil lagi 10%, 2,5 juta langsung tekor sampean. Itu nek motor yang harganya 25 juta. Lah nek sampean bikin proyek ke istana presiden 1,5 triliun, 10% 150 miliar. Wis sampean goblak wis ra iso tangi meneh perusahaan sampean. Wis ngono ya. Jadi kalau harga itu sampean mesti hati-hati banget bahwa semua biaya dan laba sudah dimasukkan, terus harga apa namanya, pajak-pajak atau apa disampaikan di sini kayak ini contohnya nih, harga tidak termasuk PPN 10%. Itu hati-hati dianya berarti. Bener, nanti dikira karena kalau sampean berbisnis dengan BUMN atau dengan negara gitu ya, PPN 10% atau 11% kalau hari ini gitu ya, 11% tuh sampai nggak dibayarin ke sampean, langsung dipotong aja. Jadi misalnya tagihan sampean 25 juta, itu bukan sampean tidak dibayar 25 juta, sampean dibayarin udah dipotong pajak yang 10% yang PPN itu. Jadi berapa? 2,5, jadi 22,5, 22,5 juta. Itu kalau belum lagi kalau ada pajak lain gitu ya. Misalnya pajak penghasilannya kok diminta diambil juga gitu. 3% sama diambil lagi. Tinggal 19 juta dibayar ya. Lah sampean beli pokoknya 25 juta dibayar gur 19 juta lah kurang geblak gitu. Itu baru urusan motor. Nah urusan bangunan segede istana presiden, ya wes. Nah itu tadi kan kita bicara tentang tender-tender yang sifatnya manual ya, masih banyak yang manual juga. Untuk tender-tender proyek-proyek yang besar itu masih banyak manual juga. Ya, tapi makin ke sini itu makin banyak tender-tender yang online. Jadi kantor-kantor pemerintah itu kalau bikin tender, itu mereka sudah online kayak yang di depan ini. Kayak di sini nih, di LPS itu ada, nanti kalau saya mau nyari tender apa saja itu ada, saya tinggal lihat aja. Nah itu prinsip tendernya ya sama saja.
Ini saya juga ndak pernah ikut tender yang online ini ya gitu, tapi sampean yo prinsipnya sama saja, nanti pengumumannya itu akan seperti ini, dan nanti kalau sampean sudah memasukkan, oh sampean dan peserta tender lainnya sudah memasukkan penawaran, itu nanti evaluasinya jadi kayak begini. Ini K, evaluasi kualifikasi perusahaan sampean tuh lulus apa enggak. Nih lulus dicontreng kayak gini, kalau nggak lulus ya dicoret kayak gini gitu. Terus nanti bukti-bukti bahwa oh, perusahaan sampean benar tadi itu sudah dicek sama belum. Kalau lulus ya begini, nggak lulus ya dicoret gitu loh. Nanti terus yang urusan apa ini? Ah, ini administrasi yang tadi itu ya. Oh, amplopnya 2 ponda, misalnya dokumennya 2 ponda. Ya, sebenarnya ya sama aja. Yang tadinya amplop itu sekarang sampean upload gitu aja ya, jenis podo ya. Tapi ya sekarang kayak begitu online. Jadi nanti dievaluasi juga administrasinya sudah benar belum, dokumennya ada 3, oh 1, 2, 3 benar. Sudah ada belum janji pakai materainya bahwa ini tidak akan curang atau tidak akan berkolusi dengan petugas misalnya. Yo ono loh gitu itu yang namanya fakta integritas itu ada namanya, harus sampean isi pakai tanda tangan sampean fotokopi sampean scan itu kirim gitu. Itu masuk dalam administrasi ini. Terus nanti ada evaluasi teknis juga yang tadi itu. Produk yang sampean tawarkan itu sebenarnya lulus apa enggak sih? Kalau yang diminta itu motor Matic 125 cc, warnanya merah, sampean itu menawarin yang memenuhi syarat itu apa enggak? Kalau lulus ya sampean akan dicontreng kayak begini, enggak lulus ya dicoret kayak begini contohnya. Ini informasi terbuka loh, yang ada di LPSE, jadi ini bukan rahasia. Ini mungkin yang dicoret-coret ini ya mungkin nggak memasukkan penawaran atau penawarannya kurang yang saya bilang tadi itu. Dan nanti terus harganya tuh ini loh, harga awalnya penawaran awal misalnya. Kalau suruh perbaiki harga keduanya ini, misalnya kan ada karena ditawar atau karena ada, oh setelah dijelaskan ternyata yang ini termasuk kamar mandinya, kirain kamar mandi enggak, misalnya jadi yang harga kedua sembuh pokoknya, tapi intinya yo kayak gitu juga. Jadi perusahaan semen dicek, produk sampean ada atau jasa sampean dicek, yang ketiga regone piye, komersialnya ki piye gitu loh ya Mas ya. Online yo padha wae. Dadi sampean dari Wamena yo iso melok. Sing penting sampean ana internete. Aku yo gak eruh Wamena saiki piye, tapi nek sampean mau ikut sing gini-gini yo iso. Terutama nek proyek-proyeknya ada di Kalimantan, ada di misalnya di Irian gitu ya, mosok sampean kudu ngomong ndelok tok gitu ya. Sampean kan iso to ngejak pengusaha lokal gitu ya melok tender apa piye. Kan di sana pasti ada kontraktor-kontraktor juga tuh. Apa yo nggak hanya pekerjaan tapi juga barang atau apa ngirim dari mana. Misalnya jual pasir, jual apa kan ya ada. Apalagi Irian kan sekarang proyeknya gak gede-gede. Nek sampean belum tahu ya itu ada, ya nek sekarang cuma Pak Prabowo bikin apa jenenge food estate yang wah mbane ra karu-karuan itu ya pasti proyek besar banget. Tapi ada juga yang nggak kalah besar, kayak di misalnya di Teluk Bintuni di daerah Fak-Fak itu kan sampean di sana kan ada gas yang gede banget gitu. Nah itu nanti pasti akan berkembang jadi daerah industri juga. Oh, yang dibutuhkan tugas itu. Wis gitu ya. Jadi inti-intinya sampean wis ketangkep lah.